Skadau ini dikenal memiliki beberapa rumah adat yang dikenal dengan nama rumah betang atau rumah panyai, yang berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat Dayak dan dihuni oleh beberapa keluarga. Di mana dan seperti apa kondisi dari rumah panyai yang menjadi saksi dari peradaban Kabupaten Skadau? Mari ikuti perjalanan kami. Dari kota Skadau, kita akan melalui Sengaya dan akan menyeberangkan kendaraan kita menggunakan feri. Karena perumahan adat atau rumah betang yang akan kita tuju itu berada tepat di seberang sana. Penasaran kan bagaimana perjalanan kami kali ini? Yuk, terus ikutin! Setelah kita menyeberangi Sungai Kapuas ini, kita akan melanjutkan perjalanan ke Sepua. Dan di sana nanti kita akan mengganti kendaraan kita untuk kendaraan yang lebih mampu untuk melewati jalanan yang ekstrim. Yuk, terus ikutin! Setelah menempuh perjalanan tadi sore dari Sungai Ayak, sekarang kami telah nyampai di Balai Sepua pada malam hari dan sedang beristirahat makan sambil mengkondisikan kendaraan karena nanti untuk melanjutkan perjalanan kami perlu menggunakan mobil double gardan. Lurus. Aman. Mantap. Akhirnya sampai. Gimana? Aman. Halo semuanya, sekarang kita sudah berada di rumah Panyai Sungai Yantu. Setelah tadi kita melalui perjalanan yang panjang dan cukup ekstrim, sekarang kita telah tiba di tengah malam. Dan penasaran kan gimana sih kondisi dan keadaan rumah Panyai tersebut? Makanya ikutin terus ya kita sampai besok.
selamat pagi pemirsa. Jadi pagi ini kami akan menyuguhkan bagaimana sih kondisi real dari rumah Panyai yang ada di Dusun Sungai Antulu, Desa Sungai Antulu, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau. Di mana rumah Panyai ini sendiri memiliki 17 pintu dan setiap pintu ditandai dengan nama pemilik rumah. Untuk mengetahui sejak kapan rumah Panyai ini dibangun dan perkembangannya hingga sekarang, berikut penjelasan dari salah satu warga yang tinggal di sini. Pendirian Betang Panjang ini 1960. Nah, kemudian pindah ke sini 192. Udah ada yang pindah. Kemudian yang itu yang diam di rumah ini yang penyila rumah Diang Tamoy. Nah, kemudian yang sebelah kanannya sana Diang Rungam, Diang Bulau, Diang Tugan, Diang Limpong, Diang Daseh, Diang Naung, Diang Regu, Diang Kuntung. Nah, sebelah sini Diang Bulai, Diang Jemak, Diang Cegoy, Diang Lugit, Diang Jimat, Diang Jumal, Diang Karong, Diang Kentel. Habis itu. 17 kakak yang di Betang Panjang ini. Saya memang lahirnya memang di rumah Betang, hidupnya memang di rumah Betang juga. Dari kecil saya memang dibesarkan di rumah Betang kita ini, rumah Panyai Sungai Antulu. Jadi setelah memang usia saya di remaja, ibaratnya saya ada keluar memang mengenyam pendidikan. Setelah mengenyam pendidikan baru saya pulang kembali ke rumah Betang ini. Singkatnya saya begini, karena memang saya merasa rumah Betang ini cukup bagus menurut saya, karena kalau kita tinggalkan, kalau tidak kita ibaratnya memberikan suatu pemikiran untuk orang, jadi rumah Betang ini akan ditinggal untuk tidak ada penghuninya nanti. Makanya saya tetap ingin bertahan di rumah Betang, supaya rumah Betang ini supaya tetap awet, supaya tetap terjaga untuk sebagai cagar budaya kita. Kalau dulunya memang di sini saya pindah 2015, pindah ke itu, pindah ke rumah baru. Memang kalau masalah pindah tuh kena waktu tahun 1974 di sini kan. Waktu itu dikena itu ABRI yang masuk desa tuh. Termasuk zaman G30S. Waktu itu saya masih kelas 3 SD. Jadi itu yang menyuruh mereka itu bikin bangunan desa-desa. Dilarang diam di Betang Panjang. Ya, sebenarnya kita sih masih ya boleh dikatakan pilot lah ke Betang Panjang. Maka saya tuh waktu kuliah Betang Panjang tuh saya kepingin ke Betang Panjang. Maka saya bilang dengan mereka tuh, saya kalau Betang Panjang memang dari Ahab, saya memang mau kembali lagi ke Betang Panjang. Yang terutamanya di Betang Panjang nih, kalau musim gawai, kalau kita bikin main-main ke tempat kawan tuh, kita enggak sibuk-sibuk. Rumah Panyai Sungai Antulu ini
sedang mengalami perbaikan diakibatkan karena adanya kerusakan oleh faktor usia. Dan hal ini juga menunjukkan kepedulian dari pihak pemerintah untuk mempertahankan kelestarian dari rumah adat ini. Yang dimana rumah Panyai ini menjadi ciri dan identitas dari suku Dayak Mualang. Apalagi di Skadau ini, rumah Panyai atau rumah betang hanya ini yang tersisa disebabkan oleh banyak faktor. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita yang berikut ini. Untuk mengelola kita masyarakat kita yang kerja. Kalau sekarang kita hanya memang kondisi sekarang karena memang sudah agak lumayan rusak, walaupun masih dimusili ditinggal oleh beberapa kepala keluarga. Ya sangat berharap supaya memang ini menjadi perhatian juga pemerintah daerah, terutama Pak Bupati, dan supaya ini bisa dilestarikan menjadi cagar budaya untuk Kabupaten Skadau dan juga menjadi situs sejarah yang nanti dikenang di masa-masa yang datang. Itu harapan kita tentunya, supaya pemerintah daerah juga bisa memperhatikan hal ini. Kita membersihkan lingkungan, perbaiki segala atapnya, ibaratnya yang bocor kita perbaiki, cuma karena anggarannya terbatas, jadi kita sebagai ahli waris tidak mampu, karena anggarannya tidak ada, anggaran yang dari desa pun tidak ada, dari kabupaten tidak ada, karena apa istilahnya ini memang harus ada usulan katanya kalau ada pemeliharaan rumah betang ini harus ada usulan ke pemerintah, cuma kita tetap berusaha. Kemarin kita ada setelahnya ngajukan proposal untuk rumah betang. Jadi kita langsung ngajunya ke Bupati, tanggal 16 bulan 6 dah mulai masa kerjanya, masa kerja proyek punya Kabupaten, anggaran APBD. Tahun ini kita juga ada rehab dikit Pak, kita rehab. Mudah-mudahan bukan cuma rumah Panyai nanti yang karena banyak aset-aset budaya, peninggalan budaya ya masyarakat kita yang sesadar-sadarnya perlu kita selamatkan Pak. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentu menjadi tanggung jawab kami untuk melestarikan terutama adat budaya ini, khususnya di wilayah Kabupaten Skadau. Itu tanggung jawab kami dan ini tidak bisa kerja sendiri Pak. Ya, tidak bisa kerja sendiri, lintas sektor, lintas sektoral, bahkan semua lini, termasuk media untuk bisa menyampaikan informasi bahwa oh ternyata ya ini kayanya Indonesia seperti ini sampai di daerah-daerah. Kami melihat bahwa rumah Panyai Sungai Antu merupakan satu-satunya rumah Panyai yang masih berdiri sampai saat ini. Kami sejak tahun 2023 bersama dengan Ikatan Pemuda Dayak Mualang Kabupaten Skadau melakukan kegiatan kunjungan ke rumah Panyai Sungai Antu. Tujuan awal kita berusaha untuk memperkenalkan rumah Panyai Sungai Antu nih kepada khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Skadau. Harapan kita keberadaan rumah Panyai Sungai Antu ini semakin dikenal oleh khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Skadau dan juga masyarakat umum yang ada di Kalimantan Barat dan Indonesia umumnya. Setelah melakukan beberapa kali kegiatan, puji Tuhan pemerintah daerah melihat rumah Panyai Sungai Antu pada tahun 2025, pemerintah daerah secara khusus sudah mulai masuk perbaikan rumah Panyai Sungai Antu. Harapan kita ke depannya rumah Panyai Sungai Antu semakin dikenal dan kami juga melalui komunitas terus mendorong generasi muda untuk berkunjung, melihat dan merasakan bagaimana suasana di rumah Panyai Sungai Antu. Kalau mau cari yang asli ya satu-satunya di wilayah kita itu hanya di Sungai Antu itu Pak. Dan ini jangan sampai hilang. Makanya kami terus pugar ya. Ada anggaran sedikit kita lestari, kita jaga lah ini. Mudah-mudahan ini jadi bisa mendatangkan
manfaat juga, terutama objek wisata. Kalau dipublis dan sebagainya, orang bisa lihat kehidupan, tetap menjaga tradisi lamanya, walaupun di era modernisasi seperti ini. Dan itu kita berupaya Pak untuk menjaga nilai-nilai itu tetap terjaga. Terutama saya ingin juga menghimbau untuk warga-warga kita yang memang udah keluar. Nah, itu tolong kalau memang ya yang punya rumah mungkin tidak bisa lagi ya kan. Kemudian ada yang keluarga-keluarga baru, ya bisa rumah-rumah yang kosong ini kan masih bisa ditempati dan bisa diperbaiki juga. Dan itu kan milik kita juga. Apapun lagi ya, sini kan memang pendiri-pendirinya kakek nenek moyang kita itu masih yang kosong bisa kita tempati. Kemudian ingin saya juga imbau mengajak untuk kita semua ya, terutama untuk instansi kita pemerintah ya, tolonglah rumah petang ini kita sama-sama perhatikanlah supaya tetap terjaga dan terlestari. Jadi kalau untuk rumah Panyai Sugianto ini ya, kita ingin memang supaya menjadi perhatian juga anggota DPR RI yang berasal dari Dapil 2 Kalbar ini bisa juga meneruskan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Kebudayaan, Menteri yang terkait, supaya ini bisa dijadikan cagar budaya nasional. Gitu. Untuk pemberdayaan masyarakat, kita sedang berupaya mendorong untuk rumah Panji Sugianto dijadikan homestay dengan cara bergilir nih. Di sini ada 17 bilik. Tadi sudah beberapa kali diskusi. Setiap bulan ada kunjungan bergilir rumah-rumahnya. Jadi semua 17 bilik dapat dihuni semua secara bergiliran. Kita promosi juga melalui media sosial di komunitas Tok Borneo. Kita ada Instagram Tok Borneo. Kita berusaha untuk membawa semua masyarakat luar untuk berkunjung ke rumah Panji Sugianto. Perlu kita ketahui juga bahwa rumah yang memiliki 17 pintu ini berada di atas ribuan kayu ulin yang terlihat masih sangat kokoh. Tangga untuk naik ke rumah Panyai ini ada 3 arah, yakni dari samping ada 2 dan bagian depan ada 1 buah. Sementara di bagian atas, selain ruangan tempat tinggal juga ada ruang untuk menyimpan barang-barang atau alat-alat pertanian serta keperluan-keperluan lainnya. Setelah kita melihat dan mendengarkan penjelasan tentang rumah Panyai ini dari pihak-pihak terkait, dapat kita petik tentang nilai bahwa betapa perlu perhatian dan kepedulian dari kita semua untuk tetap menjaga keberadaannya tetap lestari. Karena rumah Betang ini memiliki filosofi tentang kebersamaan yang dimana masyarakatnya menjunjung tinggi sekali nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keharmonisan. Nah, sekarang saatnya kita pamit kepada warga yang tinggal di rumah Panyai ini. Tapi sebelum itu, kami akan memperlihatkan bagaimana sih perjalanan kami semalam menuju ke sini, karena semalam sudah gelap dan tidak dapat memperlihatkan suasana jalannya. Saksiin terus ya. Toma ke belakang tapi
semuanya, jadi inilah kondisi perjalanan kita dari Sungai Yantu ke Skadau. Kita sekarang sudah dalam perjalanan pulang, dan ya teman-teman lihat sendiri, dan dikarenakan cuaca yang sangat ekstrim, perjalanan juga menjadi sangat ekstrim. Tidak mungkin lupa sama aku. Pak Jalur. Pak Jalur sih terlalu nih. Oke. Oke teman-teman, jadi itulah perjalanan pulang kami dari Rumah Panyai Sungai Yantu. Dan sekarang kami akan kembali mobil kami dan mobil yang sebelumnya dan melanjutkan perjalanan kami ke kota Skadau. Sampai jumpa.